Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan nikmat yang tiada henti, terutama nikmat sehat, iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah kebenaran, penutup para nabi dan rasul, sosok teladan sepanjang zaman. Semoga salawat dan salam tersebut senantiasa tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang mulia, serta seluruh umat beliau yang setia mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Agustian Yunus, mahasiswa pasca sarjana program studi Ahwal Syekhsia Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Manado. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah yang diampuh oleh Bapak Rektor IAIN Manado, Profesor Dr. Ahmad Rajafi MHI. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu menjelaskan tentang 5 kaidah utama Qawaid Fiqhiyah atau kaidah fikih dan 3 kaidah cabang serta implementasinya dalam pelaksanaan tugas kami yaitu sebagai anggota Polri. Sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Qawaid Al-Fiqhiyah. Qawaid Al-Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang merangkum berbagai hukum syariat dalam bentuk singkat dan universal. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyimpulkan hukum dari berbagai persoalan yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Qawaid Al-Fiqhiyah berbeda dengan usul fikih. Meskipun keduanya berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengembangkan hukum Islam, kaidah ini bersifat aplikatif dan memudahkan para mujtahid, hakim dan juga aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam mengimplementasikannya nilai keadilan, manfaat dan kemaslahatan umum. Secara umum, para ulama telah merumuskan 5 kaidah dasar atau Al-Qawaid Al-Kubra yang menjadi induk dari berbagai cabang kaidah lainnya. Kaidah ini dinilai mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam syariat Islam dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan termasuk dalam tugas-tugas penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Adapun 5 kaidah induk dalam Qawaid Fiqhiyah yaitu 1. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. 2. Al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak hilang karena keraguan. 3. Al-masyaqqah tajibut tasir, kesulitan mendatangkan kemudahan. 4. Ad-dararu yuzal, bahaya harus dihilangkan. 5. Al-adatu muhakkamah, kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kita masuk pada kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaidah ini menegaskan bahwa nilai hukum suatu perbuatan sangat bergantung pada niat atau tujuan yang melatar belakanginya. 2 orang bisa melakukan tindakan yang secara lahiriah sama, tetapi bisa mendapat hukum yang berbeda karena perbedaan tujuan. Adapun 3 kaidah cabangnya yaitu 1. Al-ibrah fi al-uqudi lil maqasidi wal ma'ani lalil alfazi wal mabani. Yang menjadi tolok ukur dalam akad adalah maksud dan makna, bukan semata-mata lafaz dan bentuknya. 2. An-niyatu fi al-yumini tukasiu al-umuma wa tu'amimu al-hususa. Niat dalam sumpah
bisa menghususkan yang umum dan mengumumkan yang khusus. 3. La tawaba illa bin niyah, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Adapun korelasi dengan hukum positif hukum di Indonesia, yaitu dalam hukum pidana Indonesia konsep niat atau mens rea, unsur batinia juga sangat penting dan berpengaruh. Contohnya unsur kesengajaan dan kelalaian dalam hukum pidana. Dalam pasal 359 KUHP, seseorang dihukum karena menyebabkan kematian karena kelalaiannya. Sedangkan dalam pasal 338 KUHP, seseorang dihukum karena melakukan pembunuhan dengan sengaja. Meskipun tindakannya sama-sama menyebabkan kematian, perbedaan niat, kelalaian, dan kesengajaan menimbulkan perbedaan pasal, hukuman, dan tanggung jawab pidana yang harus dihadapi oleh orang tersebut. Adapun korelasi dengan tugas kepolisian, kaidah al-umuru bima qasidiha memberikan dasar keadilan substansif dalam tugas penyidik. Ia mengajarkan bahwa niat di balik perbuatan adalah penentu utama dalam menilai apakah sebuah perbuatan tersebut masuk kategori pidana atau bukan. Contohnya dalam tindak pidana, penyidik harus membuktikan unsur niat pelaku, misalnya membedakan pembunuhan yang disengaja dan kelalaian. Dalam praktiknya, kaidah ini memperkuat profesionalisme, integritas, dan keberpihakan kepada keadilan. Kita masuk pada kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzallu bisyak, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kaidah ini menyatakan bahwa suatu keadaan yang telah diyakini keberadaannya tidak bisa dibatalkan hanya karena muncul keraguan selama tidak ada bukti yang kuat yang mengubah keyakinan tersebut. Adapun landasannya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam salatnya, apakah ia salat 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya ia buang keraguannya dan berpegang pada apa yang diyakini. Hadis riwayat Muslim. Adapun 3 kaidah cabangnya yaitu 1. Al-aslu baka'u makana ala makana, yaitu terhadap sesuatu adalah tetap seperti keadaannya semula, di mana apa yang sudah diyakini keadaannya tetap berlaku hingga ada bukti yang mengubahnya. 2. Al-aslu bara'atuz zimah, asal seseorang bebas dari beban, tanggungan, atau kewajiban hutang atau dosa, yaitu seseorang tidak dibebani sesuatu kewajiban atau kesalahan kecuali ada bukti yang pasti. 3. La yuntakalu an al-yakin illa biyakin, keyakinan tidak dapat ditinggalkan kecuali dengan keyakinan lain, di mana jika sudah yakin terhadap suatu hal maka tidak boleh berpindah ke hukum lain kecuali ada keyakinan baru yang mengubahnya. Adapun implementasi dalam tugas kepolisian yaitu seorang masyarakat yang dituduh mencuri dan telah diperiksa serta dinyatakan tidak bersalah oleh pihak kepolisian, kemudian muncul opini dari masyarakat yang menuduh orang tersebut tetap terlibat, polisi harus tetap berpegang pada keyakinan hasil penyidikan awal kecuali ada bukti baru yang valid, di mana menegakkan hukum haruslah berdasarkan bukti, bukan hanya karena dugaan. 3. Al-masyakatu tajibu at-tasyir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menjelaskan bahwa jika seseorang menghadapi kesulitan dalam menjalankan suatu ketentuan syariat, maka syariat Islam memberikan keringanan atau kemudahan. Ini adalah salah satu bentuk rahmat kasih sayang Islam agar tidak memberatkan umatnya. Landasan hukum yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Serta hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama ini kecuali ia akan dikalahkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari. Kaidah cabangnya yaitu 1. Ida daka al-amru itasa'a, jika suatu perkara menjadi sempit maka akan diluaskan. Ya.
di mana ketika menjalankan hukum syariat terasa sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan secara normal, maka diperbolehkan melakukan rukhsah atau keringanan. 2. Ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang, di mana dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa, kehormatan atau keselamatan, sesuatu yang asalnya haram boleh dilakukan untuk menyelamatkan diri. 3. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir bihas sabiha. Kesulitan mendatangkan kemudahan sesuai kadar kesulitannya. Kemudahan yang diberikan harus proporsional dengan tingkat kesulitan, tidak boleh berlebihan melebihi kebutuhan. Adapun implementasi dalam tugas kepolisian yaitu penanganan lalu lintas saat adanya event besar yang menyebabkan kemacetan parah, di mana polisi dapat mengarahkan jalur lalu lintas ke arah yang tidak sesuai arus atau menyediakan batas jalan satu arah untuk memperlancar arus lalu lintas atau yang biasa dikenal dengan diskresi kepolisian. Adapun kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir mendorong kepolisian untuk mewujudkan prinsip polisi sebagai pelayan dan pelindung masyarakat dengan nilai-nilai rahmat dan kebijaksanaan. 4. Ad-dararu yuzal. Bahaya harus dihilangkan. Kaidah ini menyatakan bahwa segala bentuk bahaya, kerugian, gangguan, atau mudarat harus dicegah, dihilangkan, atau dikurangi sebisa mungkin. Dalam konteks syariah, Islam tidak membenarkan hukum atau tindakan yang membawa kerugian besar terhadap jiwa, harta, kehormatan, atau keamanan. Adapun landasan hukumnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi serta Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Adapun 3 kaidah cabangnya yaitu 1. Ad-dararu la yuzallu bid-darar. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain, di mana menghilangkan suatu kerugian tidak boleh dilakukan dengan cara yang juga menimbulkan kerugian lain yang serupa atau bahkan yang lebih besar. 2. Yutahammalu ad-dararu al-khas lidafi ad-darari al-am. Bahaya pribadi ditanggung demi menghindari bahaya umum, di mana kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, maka boleh saja menanggung sedikit kerugian individu untuk mencegah kerugian yang lebih luas. 3. Yuhtaru ahwanu asyarar. Dipilih mudarat yang lebih ringan dari 2 keburukan, di mana jika harus memilih antara 2 bahaya atau keburukan maka dipilihlah yang lebih ringan atau paling sedikit akibat buruknya. Adapun implementasi dalam tugas kepolisian yaitu dalam kaidah ad-dararu yuzal menjadi landasan moral dan hukum bagi tugas-tugas kepolisian yaitu melindungi masyarakat dari gangguan bahaya dan kerusakan, mengambil langkah tegas untuk menghilangkan atau mencegah mudarat, melakukan pencegahan lebih awal preventif bukan hanya represif. Adapun contohnya yaitu pembubaran kegiatan yang membubarkan unjuk rasa anarkis, balap liar atau konser tanpa izin yang dapat mengganggu ketertiban serta berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat umum. Juga terhadap tindakan terhadap para provokator, penyebar hoaks, ujaran kebencian yang meresahkan karena dapat menimbulkan gangguan keamanan dan bahaya disintegrasi. Kita masuk kepada kaidah yang kelima yaitu al-adatu muhakkamah. Kebiasaan bisa dijadikan hukum. Kaidah ini berarti bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat yang kuat, konsisten dan tidak menyelisih nas syar'i bisa memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan persoalan. Adapun dasar hukumnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka itu baik di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Adapun 3 kaidah cabangnya yaitu al-ada al-muhkamat ka'annas.
adat yang kuat dan mengikat kedudukannya seperti nas atau dalil. Jika suatu adat telah berlaku secara luas, konsisten, tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat dijadikan rujukan hukum seolah-olah ia adalah dalil yang tertulis. 2. Al-ma'rufu urfan kal masruti syartan. Kebiasaan yang dikenal umum sama seperti syarat yang disebutkan secara eksplisit, di mana jika ada adat atau kebiasaan yang berlaku umum dalam transaksi, maka itu dianggap otomatis disepakati meskipun tidak tertulis. 3. La yunkaru taghayur al-ahkam bi taghayur al-asman. Tidak bisa diingkari bahwa hukum dapat berubah karena perubahan zaman, yaitu karena adat dan kebutuhan masyarakat berubah seiring waktu, maka aturan juga menyesuaikan selama tidak menyimpang dari syariat. Adapun implementasinya kaidah ini dalam tugas kepolisian, yaitu pendekatan kultural dalam mediasi konflik. Polisi dapat memfasilitasi mediasi adat dalam kasus sengketa tanah, warisan, atau perkelahian antar warga berdasarkan kebiasaan penyelesaian lokal seperti bermusyawarah di balai adat atau lewat tokoh masyarakat. Adapun kita masuk pada kesimpulannya, yaitu kawaid fikih bukan hanya teori hukum Islam, tapi merupakan panduan hidup bermasyarakat secara adil, arif, dan maslahat. Dari 5 kaidah yang ada dalam kawaid fikih, kita bisa belajar bahwa hukum Islam tidak hanya bicara tentang benar dan salah, tetapi juga tentang hikmah, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Dalam tugas kepolisian, kaidah-kaidah ini memberi kita petunjuk, yaitu bertindak dengan niat yang lurus, menegakkan hukum dengan keyakinan, memberi kemudahan dalam kesulitan, melenyapkan bahaya tanpa menimbulkan bahaya baru, dan menghargai adat sebagai bagian dari solusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan, itu semata-mata datang dari diri saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran yang tergandung di dalamnya, maka itu semua semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.